Allah cinta kepada orang yang berilmu, yang rendah diri, yang rendah hati maksud. Dan Allah benci kepada orang alim yang sombong. Wa man tawadha'a lillah azza wa jalla, siapa yang tawadhu karena Allah semata-mata, warasahul hikmata, Allah beri dia ilmu hikmah, ilmu rahasia-rahasia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin al-Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. At-tawadhu, sebagian daripada adab perilaku-perilaku terpuji bagi orang yang berilmu atau ulama adalah tawadhu. Wa min adabihi, dan sebagian daripada adabnya orang yang berilmu, ayyatawadha'a, bahwa dia tawadhu lillah, karena Allah. Fi sirrihi wa alaniyatihi, baik pada waktu tersembunyi atau pada waktu diketahui orang. Jadi tawadhu itu bukan hanya di tengah orang banyak, tetapi tawadhu itu bisa terjadi di waktu sir, di waktu tersembunyi. Wa yahtarisa min nafsihi, dan dia memelihara daripada dirinya atau menjaga daripada dirinya. Wa an Ayyub as-Sakhtiyani rahimahullah qala yanbaghi lil alim ay yad'at turab ala ra'si, sayugianya bagi orang alim itu bahwa dia meletakkan tanah di atas kepalanya. Tawadhu'an lillah azza wa jal, karena tawadhu, meletakkan tanah di atas kepala, itu bukan sebenarnya yang dimaksud. Pengertiannya adalah bahwa orang yang berilmu itu mestinya rendah diri, mestinya kada sombong, tawadhu bagi Allah azza wa jalla. Wa anil Fudail bin Iyad rahimahullah, innallaha yuhibbul alimal mutawadhi'a wa yubghidul alimal jabbara, sesungguhnya Allah mencintai orang alim yang mutawadhi'. Mutawadhi isim fa'il daripada tawadhu. Orang yang tawadhu disebut mutawadhi'. Allah cinta kepada orang yang berilmu, yang rendah diri, yang rendah hati maksud. Dan Allah benci kepada orang alim yang sombong. Wa man tawadha'a lillah azza wa jalla, siapa yang tawadhu karena Allah semata-mata, warasahul hikmata, Allah beri dia ilmu hikmah, ilmu rahasia-rahasia. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah, wa qad kana katsirun minas salaf yastafidun min talamizatihim ma laysa indahum. Ujar Imam Nawawi, sungguh adalah kebanyakan daripada ulama-ulama terdahulu, mereka mengambil faidah dari murid-murid mereka sesuatu yang tidak ada di sisi mereka. Umpamanya murid ini sebelum mengaji lawan tuan guru itu, dia pernah, murid ini berguru di sana banyak. Lalu si murid ini akhirnya berguru dengan si fulan. Nah, fulan ini di samping mengajar kepada si murid itu, dan dia pun mau belajar kepada murid itu, kalau dianggap si murid itu ada mempunyai ilmu yang tidak dia miliki. Itu tawadhu karena Allah, tawadhu ngarannya. Wa qad kana katsirun minas salaf yastafidun min talamizatihim ma laysa indahum. Wa thabata, dan sabit, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a,
lam yakunil ladzina kafaru, surat Al-Bayyinah, ala Ubay bin Ka'b radhiyallahu anhu. Hadis menyatakan bahwa Rasulullah pernah membaca ayat lam yakunil ladzina kafaru, surat Al-Bayyinah. Nabi kita membaca atas Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Jadi ujar Nabi, wahai Ubay, aku membaca surah, dengarkan bang. Ubay bin Ka'ab salah seorang sahabat ahli Quran. Jadi Nabi kita disuruh Allah bahwa engkau baca Quran di hadapan Ubay bin Ka'ab. Wa qala, berkata Nabi, amarani Allah an aqra'a alaika. Wahai Ubay, Allah memerintahkan kepada aku bahwa aku membaca atas engkau. Jadi Nabi baca surat Al-Bayyinah didengarkan oleh Ubay bin Ka'ab. Fastambatal ulama min dzalik fawaida. Para ulama menyimpulkan dari yang demikian beberapa faidah. Minha bayanut tawadhu, menerangkan ketawaduan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, wa annal fadil la yamtani'u minal qira'ah 'alal mafdul. Bahwa orang yang mulia macam Rasulullah tidak tertegah, tidak terlarang daripada membaca atas orang yang mafdul macam Ubay bin Ka'ab. Jadi boleh aja orang yang lebih mulia, itu artinya dia mengaji, menuntut ilmu kepada orang yang lebih rendah kemuliaan daripada dirinya, macam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi. Qala al-Habib Abdullah ibn Husain bin Tahir nafa'allahu bih. Kanal akhu Tahirun rahimahullah ta'ala adalah saudaraku Tahir. Yatatalmazu likulli man wajadahu musawiyan lahu aw adna minhu bi ayyi baladin kan. Dan sanakku Tahir, dia itu menjadi murid bagi tiap-tiap orang yang dia jumpai, yang sebanding bagi dia atau yang lebih rendah daripadanya, di negeri apa jua. Kemanapun Sidin berada, berjalan, kemanapun Sidin musafir, bila di negeri itu ada ulama, walaupun ulama itu sederajat lawan Sidin atau lebih rendah, Sidin umpat bermurid di situ. Walam yuzhir nafsahu, dan beliau tidak menampakkan diri beliau bida'watil khalqi wala tazkirihim, dengan berdakwah kepada makhluk, dan tidak menampakkan diri dengan memperingati makhluk. Illa idza lam yajid may yaqumu bidzalik, kecuali bila beliau tidak mendapat orang yang berdiri dengan demikian. Artinya Sidin berjalan ke kampung misalnya. Di kampung itu ada tuan guru, ada ustadz, walaupun tingkatannya ilmunya di bawah daripada Sidin umpat mengaji situ aja. Ada perlu Sidin berdakwah, ada perlu, dan beliau pun tidak ada menampakkan diri sebagai seorang dai, kecuali beliau berjalan ke tempat yang di situ kada ada ulamanya. Nah, hanya beliau berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mubalaghatan fil khumul, karena bersangatan pada menyembunyikan diri. Khumul lawanannya masyhur. Wa kana fi ba'dil buldan idza ra'a may yad'il ma'rifata nakasha kitabahu wa qala lahu ba'aqra alayka. Dan adalah Tahir tadi, Habib Tahir bin Husain bin Tahir, beliau di sebagian negeri bila melihat orang yang mengaku ma'rifat, Sidin keluarkan kitab Sidin, dan Sidin berkata lawan orang itu, aku baca akan atas engkau kitab ini, nah. Jaga akan artinya, ulun membaca kitab kayak apa. Bila di kampung itu ada orang yang dikenal alim, Sidin datangi, lalu Sidin membaca akan kitab
minta dangarakan, minta jaga akan lawan orang alim tersebut. Ba'aqra alaik, selagi aku baca akan atas engkau. Wa hasalan nab'ulahu, hasillah manfaat bagi sidin, wali ghairihi, dan bagi selainnya, bisa babi tawadhu'ihi, sebab tawadhu'nya beliau, wa tahdzibi nafsih, dan mendidik diri beliau. Li'annahu man takabbara 'alan nas wa talaba minhumul maji' ila indihi wal qira'ata 'alaihi lam yahsul lahu wala minhu intifa'. Karena orang yang sombong atas manusia dan menuntut dari mereka datang kepada sisinya, kada mau datangi orang mengaji, harus orang nang mengaji lawan inya maka, dan inya nang membacakan atasnya, tidak hasil bagi dia dan tidak daripadanya manfaat ilmu. Wa qala Sa'id ibnu Jubair, la yazalur rajul aliman ma ta'allam, senantiasa seseorang itu alim selama dia mau belajar. Fa iza tarakat ta'allum, bila orang itu sudah kada mau lagi belajar, wa zanna annahu qad istaghna, dia menyangka dirinya sudah terkaya, waktapa dan cukup, bima indahu, dengan ilmu yang ada di sisinya, bahwa ajhalu ma yakun, dia sangat jahil keadaannya. Orang alim yang menyangka dirinya cukup, sudah punya ilmu, ada perlu lagi aku belajar, ada perlu lagi aku mengaji, sudah cukup ilmu. Nah, bila orang alim beranggapan macam itu, dia itu sebenarnya manusia yang paling jahil. Qultu, ujar pengarang, wa min asna'i kalamin li sayyidina al-imam al-humam, dari pertengahan pembicaraan Sayyidina al-Imam al-Humam Muhammad bin Zain bin Sumaid radhiyallahu anhu, anna man qahara nafsahu wa qabila al-haqqa mimman jaa bih faqad tawadha'a lil haqq wa ansaf. Orang yang mampu mengalahkan dirinya dan dia bisa menerima yang benar dari siapapun datangnya, itu benar, maka dia berarti tawadhu bagi yang benar. Orang yang mau menerima kebenaran dari siapapun, walaupun dari pembantunya, walaupun dari muridnya, walaupun dari kawannya, tapi bujur mau inya menerima, itu orang tawadhu ngarannya. Wa ansafa, dan orang yang insaf dengan dirinya. Wa hadhihi sifatut talibis shadiq, inilah sifat penuntut yang benar. Yaqbalul faidata, dia menerima faidah, mimman kanat, dari siapa jua pun, wa aina ma kanat, di mana jua pun, wa inda man kanat, di sisi siapa jua pun. Wala yaj'alul faidatal matlubata, dan dia tidak menjadikan faidah yang dituntut waqfan, terhenti, ala ahadin minan nas, atas seseorang dari manusia, duna ahad, bukan seseorang. Aku menurut orang lain gak ada pakai, kecuali si A hanang madahkan doa aku hanya aku terima. Nah, amun itu maka betantu saikung aja mau menerima, ini orang nang kada tawadhu ngarannya. Penuntut ilmu yang benar itu orang yang mau menerima yang benar dari siapa jua pun, kada betantu seekung dua ekung manusia. Bal yagtanimu, bahkan dia mendapatkan tahsil al-faidah, menghasilkan faidah, fadail, fadilah-fadilah, wa yatatallabul wasaila, dan menuntut penghubung-penghubung, al-musilata, yang menyampaikan ilallah azza wa jalla. Qala Allah azza wa jalla, qala Allah azza wa ala, wabtagu ilaihi alwasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Tuntutlah, carilah kepada Allah itu penghubung, bersungguh-sungguhlah di jalan Allah, niscaya kamu tuflihun.
Wal falah artinya huwan najah. Najah apa artinya pulang? Wa huwal husul alal ma'mul, yaitu hasil atas yang diangan-angan, minal matalib war ragaib, daripada yang dituntut dan yang digemari. Wal hikmatu dhallatul mu'min, ilmu itu merupakan barang yang tercicir dari orang mukmin. Wat taufiku, sedangkan taufik biyadillah, milik Allah. Wal huda, petunjuk, hudallah, petunjuk Allah. May yahdillah bahwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Barang siapa yang menunjuki Allah, maka dia dapat petunjuk. Dan barang siapa yang Allah sesatkan dia, kamu tidak akan dapati bagi dia pembimbing yang bisa mengarahkan. Orang sudah dikehendaki oleh Allah, orang ini dalal. Orang yang sudah ditentukan oleh Allah di masa dahulu, orang ini sesat. Siapapun membimbinginya kada mampan. Siapa yang kau mau urus inya kada kawa. Kenapa? Karena sudah ditentukan oleh Allah dalalah. Wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Sekolah di mana aja kada mau tuntung. Sekolah di sini 2 bulan ampe, sekolah di sana 3 bulan ampe, sekolah di sana pindah lagi sebulan ampe. Di mana-mana sekolah ampe. Kenapa? Kada mau dapat petunjuk kalau sudah orang itu di alam sananya sudah dicap Allah sebagai ahli dalal, ahli yang sesat. Guru manapun kada mampan membimbinginya. Wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Al-Kahfi. Wa qala nafa'allahu bih at-tawadu' sajiyatun wahibatun yakhussullahu biha man yuhib min ibadih. Tawadu' itu merupakan tabiat pemberian yang mengkhususkan Allah dengannya orang yang dia cintai daripada hambanya. Wa yutasawwaru haza, dan dirupakan ini hatta ma'al usat wal fasaqah wal fujjar bal ma'ad dawab wal jamadat bal ma'al kuffar. Tawadhu ini bukan hanya kepada orang yang mulia. Tawadhu itu bisa kepada orang kafir. Tawadhu bisa kepada orang fasik. Tawadhu bisa kepada bahkan binatang dan makhluk-makhluk lainnya. Wa ta'rifu dzalik, engkau ketahui yang demikian min siratil Mustafa, dari perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bi khitabihi, pada khitabnya Nabi, wa jawabihi, dan jawabnya Nabi, ma'al jababirah, serta orang-orang yang zalim, wa du'afa, orang-orang yang lemah, wa asqatin nas, dan manusia-manusia rendah. Wa tanazzuli lahum, dan turun Nabi bagi mereka. Min uluwi mansibihi, dari ketinggian pangkat Rasulullah, rahmatan lahum, karena Nabi sayang bagi mereka. Wadhalik, yang demikian itu, min syiddatil ma'rifah wal khawf, dari sangat ma'rifat dan khawfnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala ba'duhum idha hamadal ilbu bid-dawmi sakata izkuhu, bila menanggung itu buah di satu pohon, jatuhlah tundunnya. Wa nalahu kullu ahad, dan menjangkau akan dia tiap-tiap orang. Ada pohon nang belanya berbuah, tundunnya tuh lintuk, rendah. Lalu orang samuan kau mengambil buahnya. Wabil aksi, dan sebaliknya, bilanya kada berbuah tinggi, kada lanturnya, kada kau dijangkau. Wa kadan nakhil, demikian pula kurma, pohon kurma, idza kasura samaluhu, bila mana banyak buahnya, nakasa, ditunduk, sehingga mudah dijangkau.
wabil aksi pepalingannya demikian pula. Nah, maksudnya apa? Orang yang bila mana penuh ilmunya, orang yang penuh ma'rifatnya, orang yang penuh khaufnya, dia akan mudah dijangkau oleh seluruh lapisan manusia. Orang rendahan bisa, orang tinggi bisa, orang pejabat bisa, orang petani bisa. Kalau dia banyak ilmunya, dia akan rendah. Tapi kalau orang ini kada banyak ilmunya, tinggi, ngalih dijangkau artinya. Kalau manfaatnya kada banyak. Qultu wa ila dzalik asyara al-qail idza zada ilmul mar'i zada tawadhu'a, bila bertambah ilmu seseorang pasti bertambah tawadhu'nya. Wa in zada jahlul mar'i, jika bertambah kebodohan seseorang zada taraqqu'a, bertambah sombong. Wa bil ghusni min hamli thimar misaluhu wa iy'aru min hamli thimari tamanna'a. Pada dahan pohon daripada menanggung buah seumpamanya, jika sunyi daripada menanggung buah maka dia enggan. Pohon bila berbuah tunduk ini, bila kada berbuah tinggi cagat. Nah, itu juga orang nang berilmu, bila banyak ilmu otomatis dia tawadhu. Bila kada berilmu, sedikit ilmunya otomatis merasa tinggi. Wa qala ba'dhum tawadha' takun kan najmi fi ufuqis sama ala safahatil ma wa huwa rafi'. Tawadhu'lah kamu, jadilah kamu seperti bintang di ufuk langit atas permukaan air padahal dia tinggi. Nanti bintang memantau ke banyu di sungai, di laut, kawa dilihat padahal sing tinggian bintangnya. Wala taqadduhan ya'lu binafsi, janganlah kamu seperti asap yang naik sendirinya. Ukus ila tabaqatil jawi, naik dia ke tingkatan udara, wa huwa wadi, padahal dia hina, itu asap. Ruwiya, diriwayatkan, anna Nabi Allah Sulaiman alaihi salam kana ma'a u'tiya minal mulki la yarfa'u basarahu ila sama takhashu'an wa tawadu'an lillahi ta'ala. Diriwayatkan bahwa Nabi Sulaiman adalah beliau serta yang diberi daripada kerajaan, beliau tidak pernah mengangkat mata ke langit karena khusyuk dan tawadu karena Allah Ta'ala. Wa kana yut'imun nas lazaizal at'imah, beliau memberi makan manusia makanan yang nyaman-nyaman. Wa ya'kulu khubzas sa'ir, dan beliau hanya makan roti dari gandum. Wa kanatil ajuz ta'tariduhu wa huwa 'ala ar-rih bi junudihi, ada perempuan tua yang menghalangi Sulaiman padahal Nabi Sulaiman di atas angin pada tentara-tentaranya. Faya'murur riha, maka Sulaiman menyuruh angin, fatakifu, berhenti itu angin. Fayanzuru, maka memandang Sulaiman bihajatiha, pada hajatnya perempuan tua tadi. Zakara zalik al-qadiyat bisyibah. Nah, kemudian tarkul mira wal jidal wal jadali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Wa syaikhu Muhyiddin fardu zamanihi al-jili al-mashhuru zakil mamba'i arada bihi, menghendaki pengarang dengan syairnya itu, Sayyidas Sadat wa imam ahlil wilayat, penghulu daripada sayyid, imam daripada wali,
As-Sayyid Asy-Syarif, Sayyid yang mulia, Asy-Syaikh Al-Qutba, Maha Guru, Al-Qutba, Kutub, Al-Fard Al-Ghausa, satu-satunya yang menolong, Abdul Qadir Ibn Abi Salihin, Musa Jangka Dausat, Ibn Abi Abdillah Ibni Yahya Az-Zahid Ibni Musa Ibni Muhammad Ibni Dawuda Ibni Musa Ibni Abdillah Ibni Musa Al-Jauni. Luqiba bihi, digelar itu Musa dengan Jaun, li'annahu, karena dia adamul laun, coklat kulitnya. Ibnu Abdillah Al-Mahdi, wa yulaqqabu aidan, digelar pula bil majilli, minal ijlal asalnya. Wal mahdu artinya al khalis bisyarab, yang murni pada kemuliaan. Ibnul Hasanil Musanna, Ibnul Hasanis Sibti, Ibni Amiril Mukminin Ali ibni Abi Thalib radhiyallahu anhu. Jadi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu adalah keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Sayyidina Al-Hasan. Wulida radhiyallahu anhu sanata sab'in wa arba'imi'ah. Dilahirkan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani pada tahun 470. Au ihda wa sab'in, atau tahun 471. Bijilan, di Jilan, aran tempat. Wa dakhala Baghdad, dan beliau masuk Baghdad. Wa huwa ibnu thamana asyrata sanatan, berumur 18 tahun. Mansubun, dinisbahkan ila Jila bikasril jim. Wa yuqalu aidan Jilani. Naon Jailani? Jilani. Mansubun aidan, dinisbahkan pula ila jaddihi, kepada Kai Sidin Jilan. Wa huwa, Kai Sidin itu ngarannya Abu Abdillah As-Sauma'i. Wa huwa, Kai Sidin tadi, min sulaha'i Jilan wa zuhadihim, termasuk orang saleh di Jilan dan orang zuhud. Wa kana, dan adalah Abdul Qadir Al-Jilani, bihi, dengan Jilan, yu'rab, dikenal orang. Li'annahu ya'ni syaikha, karena Syekh Abdul Qadir sibtuhu, cucu daripada Abu Abdillah As-Sauma'i tadi. Li'anna umma Syekh, karena ibunya Syekh Abdul Qadir itu Fatimatu bintu Abi Abdillah As-Sauma'i. Wa huwa min sulaha'i Jilan wa zuhadihim. Abi Abdillah tadi. Kana lahu ahwalun azimah wa karamatun khariqah. Itu Abdullah Abi Abdillah As-Sauma'i mempunyai hal yang besar dan keramat yang menyalahi adat, khariqah. Wa kadzalik Ummul Khair, Amatul Khiyar, Fatimah Ummu Syekh Abdul Qadir. Ibunya dari Abdul Qadir ngarannya Fatimah, atau Ummul Khair gelarnya. Laha hazzun minal khair wassalah, orangnya ada bagian dari kebaikan dan kesalihan.
ibu Abdul Qadir Jailani itu orangnya pun salihah. Walaha qadamun fi hadzal amr, dan bagi ibunya itu ada jejak yang kuat. Artinya pijakan yang kokoh pada ini perkara. Sami'a minha katsiran, Abdul Qadir mendengar dari ibunya seringkali taqulu berkata, kana waladi Abdul Qadir la yarja'u fi nahari Ramadan. Ujar Fatimah ini, Fatimah mamanya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, anakku Abdul Qadir ini kadang mau menyusu di siang hari Ramadan. Pada umur 1 tahun 2 tahun aja hanyar puasa sudah disusui kadang mau, kecuali kita maghrib hanyar mau nyusu. Wa akhuhu, dan dangsanaknya Syekh Abdul Qadir Syekh Abu Ahmad, sinnuhu duna sinni, umurnya di bawah umur Syekh Abdul Qadir. Nasya'a, Abu Ahmad ini hidup nas'atan salihah, hidup yang baik. Wa mata bijilan, dan mati di Jilan Syaban waktu muda. Wa ammatuhu, ammahnya Abdul Qadir Ummu Muhammad Aisyah bintu Abdillah, laha karamat zahirah, bagi itu ammahnya karamat yang tampak. Abahnya Abdul Qadir Jailani ini ada bisa dang sanak ngarannya Aisyah. Aisyah ini pun berkaramat juga. Yustasqa biha ahlu Jilan, yastasqi biha ahlu Jilan, minta hujan dengannya orang-orang Jilan itu. Kalau orang-orang Jilan itu kada hujan kemarau, mereka berdoa kepada Allah, bertawassul kepada Aisyah, acil oleh Abdul Qadir Al-Jilani tadi dang sanak Abah Siti. Wa matat biha, dan Aisyah itu pun wafat di Jilan itu juga. Wa kana Sayyiduna Syekh Abdul Qadir, adalah Sayyiduna Syekh Abdul Qadir adamal laun, adam warnanya, artinya warna kulit sidin itu kada putih tapi kecoklat-coklatan. Syekh Abdul Qadir Jailani itu orangnya kada putih, sawo matang, adamal laun. Nahifal badan, kurus awaknya, kurus. Rab'al qamah, sadang pengawaknya, kada tinggi kada rendah. Aridas sadri, lebar dadanya. Aridal lihyati, lebar janggutnya. Tawilaha, panjang. Asmara, kecoklat-coklatan juga. Makrunal hajibain, bersambung dua, nah pengarnya ini nih alis kah bersambung, ada bebagat di tengah. Lahu sautun jahwariyun, beliau itu punya suara yang nyaring. Wa sababu talqibihi bi Muhyiddin, sebab digelarnya beliau dengan gelar Muhyiddin. Muhyiddin artinya orang yang menghidupkan agama. Abdul Qadir Al-Jilani digelar dengan Muhyiddin. Kenapa digelar itu? Annahu kama qala, bahwasanya sebagaimana beliau berkata, marra fi ba'di siyahatihi bi syakhsin marid, beliau liwat pada sebagian perjalanan beliau, perantauan beliau dengan laki-laki, dengan seseorang yang sakit. Dalam pengembaraannya Syekh Abdul Qadir Jailani bertemuan ada seseorang yang sakit.
mutaghayyiril laun, yang sudah berubah warna kulitnya, keriput sudah. Nahifil badan, kurus awaknya laki-laki tadi. Faqala lahu, berkata laki-laki nang garing nang kurus tadi lawan Abdul Qadir, ajlisni, dudukakan aku. Falamma ajlasahu syekh, manakala mendudukkan akan dia oleh Syekh Abdul Qadir, nama jasaduhu, berkembang jasadnya. Asalnya awaknya kurus, dibangunakan sini jadi lama. Asalnya kulitnya keriput jadi kancang, asalnya hirang jadi putih. Wa hasunat suratuhu, rupanya bungas jadinya seseorang tadi. Wa safa launuhu, kulitnya jadi bersih. Asa garing berabah kurus karing. Begitu dibangunkan oleh Nabi, oleh Syekh Abdul Qadir, jadi berubah semuaan. Faqala, ujar seseorang tadi, ata'rifuni, tahukah engkau lawan aku wahai Abdul Qadir? Patuhlah kenal lawan aku. Anad din, aku adalah agama Islam. Aku adalah Islam. Islam sudah kurus waktu itu. Islam sudah keriput. Islam sudah hendak mati. Abdul Qadir mendudukakan, lalu Islam menjadi kembali berkembang. Islam menjadi bagus. Islam menjadi tegak. Nah, lalu digelar Muhyiddin, orang yang menghidupkan agama. Jadi laki-laki itu diumpamakan dengan agama. Wa kuntu qad dasartu kama ra'aitani, dan aku sungguh hancur sebagaimana kau lihat. Wa qad ahyanillah bik, Allah menghidupkan aku dengan sebab engkau. Anta Muhyiddin, engkau menghidupkan agama. Nah, lalu digelar, lalu jadinya Muhyiddin. Summa laqiyani rajulun, kemudian menjumpai akan aku seorang laki-laki. Faqala li, berkata laki-laki itu, jar Abdul Qadir nih, ya Sayyidi Muhyiddin. Ya Sayyidi Muhyiddin. Falamma qadaitus shalah, manakala aku selesai sembahyang, uhri annas ilayya, bersegeraan manusia mendatangi aku, yuqabbiluna yadi, mengucup mereka akan tanganku. Wa yaqulun, mereka berkata, ya Muhyiddin, ya Muhyiddin, hai orang yang menghidupkan agama. Wa madu'aitu bihi qablu, dan tidaklah pernah aku dipanggil dengan Muhyiddin sebelum kejadian itu. Jadi Muhyiddin artinya gelar daripada Abdul Qadir Jailani, karena beliau dianggap menghidupkan agama. Agama dirupakan oleh Allah sebagai orang yang sudah hendak mati. Nah, kemudian wa amma bidayatu amrihi, kemudian awal-awal perkaranya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, nafa'anallahu bihi. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi ajmain. Allahumma ighfir lana junubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira, wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zidna ilman wa fahman, wa اللهم زدنا علما وفقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انا نسالك العفو والعافيه والمعافاه في الدين والدنيا والاخره. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورنا باسمك ابدا ابدا. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورنا ابدا ابدا. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورنا باسمك ابدا ابدا. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام الحمد لله رب العالمين. يا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما.